Provinsi Sumatera Selatan. Provinsi Sumatera Selatan merupakan provinsi di Indonesia yang terletak di sebelah selatan Pulau Sumatera. Nah, ibu kota Provinsi Sumatera Selatan ini berada di Kota Palembang dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun 2024 itu berjumlah 8.973.168 jiwa. Nah, secara geografis, Provinsi Sumatera Selatan ini berbatasan dengan Provinsi Jambi di sebelah utara, dengan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di sebelah timur, kemudian dengan Provinsi Bandar Lampung di sebelah selatan, dan Provinsi Bengkulu di sebelah barat. Sejarah di Provinsi Sumatera Selatan ini, pada Kerajaan Sriwijaya, Provinsi Sumatera Selatan merupakan pusat kerajaan di Sriwijaya yang berkuasa pada abad ke-7 sampai abad ke-14. Nah, kerajaan ini berperan penting dalam proses penyebaran agama Buddha di Asia Tenggara. Nah, kemudian pada kemerdekaan, Sumatera Selatan ini mengalami pendudukan Belanda dan Jepang sebelum akhirnya menjadi bagian dari Republik Indonesia pada tahun 1950. Kemudian dari faktor sosial ekonomi, nah sumber daya alam di Sumatera Selatan ini kaya akan minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Kemudian pada sektor pertanian ini sangat penting seperti pada produksi beras, jagung, dan kelapa sawit yang sangat signifikan. Kemudian pada pertumbuhan ekonomi. Nah, terdapat peningkatan dalam sektor perdagangan dan industri pengolahan dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup stabil. Kondisi fisik di Provinsi Sumatera Selatan. Nah, kondisi fisik di Sumatera Selatan ini ditandai dengan keberagaman sumber daya alam yang melimpah, termasuk minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Nah, wilayah ini memiliki morfologi yang bervariasi dengan bukit barisan dan di bagian barat dan dataran rendah di bagian timur. Pegunungan Bukit Barisan ini memiliki puncak tertinggi seperti Gunung Dempo dan Gunung Seminung. Kemudian ada sungai besar. Sungai besar ini ada Sungai Musi yang merupakan sungai utama yang mengalir melalui provinsi ini. Nah, dengan banyak anak sungai seperti Sungai Ogan dan Sungai Komering. Kemudian ada danau. Nah, terdapat danau alam seperti Danau Ranau dan Danau Teluk Gelam yang menambah keindahan alam di Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya ada iklim. Nah, iklim di Provinsi Sumatera Selatan ini beriklim tropis dengan memiliki hutan hujan tropis dengan rata-rata suhu antara 24,7 hingga 32,9 derajat Celcius. Kemudian musim hujan dan musim kemarau ini terjadi pada bulan Oktober hingga April. Kemudian pada musim kemarau terjadi pada bulan Juni hingga September. Kemudian sumber daya alam. Nah, sumber daya alam yang ada di Provinsi Sumatera Selatan ini, yang pertama ada pertambangan. Nah, provinsi ini kaya akan sumber daya alam, termasuk cadangan batu bara yang sangat melimpah. Dan potensi minyak bumi serta potensi gas alam. Kemudian yang kedua ada pertanian. Nah, dalam sektor pertanian, luas lahan pertanian di Sumatera Selatan ini mencapai 8,7 hektar dengan produksi beras, jagung, dan kelapa sawit yang cukup besar. Selanjutnya ada kondisi lingkungan. Yang pertama ada vegetasi. Nah, terdapat hutan hujan tropis yang sangat lebat di Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian ada rawa-rawa dan lahan pertanian yang sangat subur yang mendukung keanekaragaman hayati. Kemudian yang kedua ada masalah lingkungan. Nah, beberapa daerah di Sumatera Selatan ini mengalami kerusakan lingkungan akibat penebangan hutan secara liar dan konversi lahan untuk pertanian. Nah, kondisi fisik Sumatera Selatan ini menunjukkan bahwa potensi sumber terbesar untuk pengembangan ekonomi, namun juga perlu perhatian terhadap keberlanjutan lingkungan.
Sumatera Selatan ini menyimpan keanekaragaman hayati yang sangat tinggi, termasuk berbagai jenis kayu yang bernilai ekonomi, ya meskipun menghadapi tantangan deforestasi. Yang keenam ada mineral. Nah, selain batu bara, provinsi ini memiliki eh, potensi mineral lainnya seperti pasir, batu gamping, dan bahan tambang lainnya yang digunakan dalam industri konstruksi. Yang ketujuh ada energi terbarukan. Nah, potensi energi terbarukan ini seperti energi hidro dari sungai-sungai besar dan juga mulai dieksplorasi untuk mendukung kebutuhan energi yang berkelanjutan. Nah, yang terakhir ada pariwisata alam. Nah, sumber daya alam yang ada di Sumatera Selatan ini juga memiliki keindahan alam seperti danau dan air terjun yang menjadi daya tarik pariwisata yang dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Nah, sumber daya alam ini tidak hanya berkontribusi terhadap perekonomian Sumatera Selatan, tetapi menjadi tantangan dalam pengelolaan yang berkelanjutan untuk menjaga keseimbangan antara eksploitasi dan pelestarian lingkungan. Selanjutnya ada kondisi sosial budaya di Sumatera Selatan. Nah, Sumatera Selatan ini kaya dan beragam akan budaya yang mencerminkan sejarah panjang dan interaksi dari berbagai suku serta budaya. Kemudian ada beberapa aspek penting yang menggambarkan kondisi sosial budaya di Provinsi Sumatera Selatan ini. Yang pertama ada keberagaman suku dan etnis. Nah, yang pertama ada suku Melayu. Suku mayoritas yang berada di Sumatera Selatan dengan berbagai subsuku seperti suku Melayu, Melayu Palembang, kemudian Ogan, Komering, dan Dayak. Mereka ini memiliki tradisi dan bahasa yang kaya serta berperan penting dalam budaya lokal. Yang kedua ada suku pendatang. Nah, selain suku asli, terdapat juga suku pendatang seperti Jawa, Minangkabau, dan Tionghoa yang berkontribusi pada keragaman budaya. Nah, hal ini menjadi interaksi antara suku-suku ini yang menciptakan harmoni. Yang kedua ada bahasa. Nah, bahasa resmi yang ada di Sumatera Selatan ini menggunakan bahasa Indonesia yang digunakan sebagai bahasa resmi, namun ada bahasa Melayu Palembang yang menjadi lingua franca di daerah ini. Nah, bahasa ini memiliki pengaruh dari berbagai bahasa lain, termasuk dari Arab, Tionghoa, dan Belanda. Yang selanjutnya ada dialek lokal. Nah, terdapat berbagai dialek yang digunakan oleh suku-suku di Sumatera Selatan yang mencerminkan identitas budaya masing-masing. Kemudian ada agama. Nah, agama mayoritas yang ada di Sumatera Selatan ini yaitu agama Islam. Nah, yang dianut sekitar 97% penduduk dengan pengaruh kuat dari budaya Melayu. Tradisi Islam di Sumatera Selatan ini seringkali dipadukan dengan adat lokal. Nah, selanjutnya ada agama minoritas. Nah, terdapat penganut agama Kristen, Buddha, dan Hindu yang hidup berdampingan dengan damai. Nah, keberagaman agama ini menciptakan suasana toleransi di masyarakat. Selanjutnya ada kesenian budaya. Nah, yang pertama ada tari tradisional. Tarian tradisional seperti tari gending Sriwijaya dan tari tanggal merupakan bagian penting dari budaya Sumatera Selatan. Nah, tarian ini sering dipersembahkan dalam acara-acara adat dan acara perayaan. Yang kedua ada musik. Nah, musik tradisional termasuk alat musik seperti gambus dan gendang yang sering kali dimainkan dalam berbagai acara. Lagu-lagu ini merupakan lagu daerah yang menggambarkan sejarah dan budaya masyarakat. Nah, yang terakhir ada kain songket. Kain songket ini seperti kain tenun tradisional yang menjadi simbol ataupun status dan keindahan. Nah, songket ini sering kali digunakan dalam upacara adat dan pernikahan. Selanjutnya ada makanan khas. Nah, makanan khas di Sumatera Selatan ini yaitu ada empek-empek. Nah, seperti yang kita tahu ya, makanan khas Palembang. Nah, yang terbuat dari ikan dan tepung tapioka yang menjadi ikon kuliner di daerah ini. Nah, selain pempek, terdapat juga masakan lain seperti tekwan dan mie celor yang mencerminkan pengaruh dari budaya lokal. Yang selanjutnya ada rempah-rempah. Nah, masakan Sumatera Selatan ini terkenal dengan penggunaan rempah-rempah yang kaya yang menciptakan citra rasa yang unik dan menggugah selera. Kemudian ada tradisi dan upacara adat. Pertama ada upacara pernikahan. Nah, upacara pernikahan di Sumatera Selatan ini menggunakan pakaian adat
Asan Gede dan Asan Paksako yang melambangkan keagungan dan keanggunan. Nah, upacara ini seringkali melibatkan ritual dan tradisi yang diwariskan. Yang selanjutnya ada festival budaya. Nah, berbagai festival budaya sering diadakan untuk merayakan budaya-budaya lokal seperti festival Danau Ranau dan festival Pempek yang menarik wisatawan untuk memperkuat identitas budaya di Sumatera Selatan. Yang selanjutnya ada pendidikan dan kesehatan. Nah, akses pendidikan masyarakat Sumatera Selatan ini semakin menyadari bahwa pentingnya pendidikan dengan banyaknya lembaga pendidikan yang didirikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Nah, ada layanan kesehatan. Nah, upaya untuk meningkatkan layanan kesehatan sangat terus dilakukan meskipun masih ada tantangan dalam akses dan kualitas layanan di daerah terpencil. Kondisi sosial budaya di Sumatera Selatan ini mencerminkan kekayaan dan keragaman yang ada, serta tantangan dalam menjaga dan melestarikan budaya di tengah arus modernisasi. Nah, masyarakat di Provinsi Sumatera Selatan ini berupaya untuk mempertahankan identitas budaya mereka sambil beradaptasi dengan perubahan zaman. Oke, selanjutnya ada 10 konsep geografi yang dapat digunakan untuk membahas eh, provinsi di Sumatera Selatan ini. Yang pertama ada lokasi. Nah, lokasi di Sumatera Selatan ini terletak antara 1 derajat sampai 4 derajat lintang selatan dan 102 derajat sampai 106 derajat bujur timur. Lokasi ini mempengaruhi iklim dan vegetasi di daerah tersebut. Nah, serta dapat menentukan batas-batas wilayahnya yang berbatasan dengan Provinsi Jambi di utara, Lampung di selatan, kemudian Bengkulu di barat, dan Bangka Belitung di sebelah timur. Yang kedua ada jarak. Nah, jarak antara kabupaten dan kota di Sumatera Selatan ini bervariasi. Misalnya dari jarak dari Palembang ke Ogan Komering ini sekitar 67 km, sedangkan ke Musirawas Utara ini mencapai 39 km. Nah, jarak ini penting dalam perencanaan transportasi dan distribusi barang. Yang ketiga ada konsep keterjangkauan. Nah, keterjangkauan ini mengacu pada kemudahan akses ke suatu lokasi. Di Sumatera Selatan ini ada infrastruktur seperti jalan raya dan pelabuhan yang sangat berpengaruh. Dan Palembang yang sebagai ibu kota memiliki akses yang lebih baik dibandingkan dengan daerah terpencil seperti Pulau Kemaro yang hanya dapat dijangkau dengan perahu. Yang keempat ada konsep pola. Nah, pola permukiman di Sumatera Selatan sering mengikuti aliran sungai seperti Sungai Musi yang menjadi jalur transportasi utama. Nah, pola ini menciptakan permukiman linier yang berfungsi sebagai pusat ekonomi dan sosial bagi masyarakat sekitarnya. Yang kelima ada morfologi. Nah, morfologi di wilayah Sumatera Selatan ini terdiri dari dataran rendah yang ada di pantai timur dan pegunungan di sebelah barat. Nah, termasuk Bukit Barisan dengan ketinggian mencapai 3.159 mdpl di Gunung Dempo yang bervariasi. Morfologi ini mempengaruhi penggunaan lahan dan aktivitas pertanian. Yang keenam ada aglomerasi. Aglomerasi ini merujuk pada pengelompokan kegiatan ekonomi dalam satu area. Nah, di Palembang contohnya terdapat konsentrasi pasar industri dan layanan yang menciptakan kawasan perdagangan yang padat untuk meningkatkan efisiensi nilai ekonomi. Yang ketujuh ada nilai kegunaan. Nilai kegunaan di suatu wilayah ini berkaitan dengan potensi sumber daya alam dan juga ekonomi. Nah, kawasan perbukitan di Sumatera Selatan ini dilihat memiliki potensi wisata alam serta sumber daya air yang penting bagi masyarakat sekitar. Lalu yang kedelapan ada interaksi atau interdependensi. Nah, interaksi antara daerah yang menunjukkan hubungan saling ketergantungan ini dalam memenuhi kebutuhan, misalnya di sekitar Palembang yang menyediakan bahan pangan bagi penduduk kota. Nah, kemudian sementara di kota menyediakan layanan pendidikan dan kesehatan. Yang kesembilan ada diferensi areal. Nah, diferensi areal ini membandingkan karakteristik wilayah yang berbeda. Misalnya pada arsitektur rumah. Nah, rumah adat di Palembang ini berbentuk limas,
sedangkan daerah lain memiliki ciri khas tersendiri yang mencerminkan keberagaman dan budaya di Sumatera Selatan. Nah, yang terakhir, yang ke-10 ada keterkaitan ruang. Keterkaitan ruang ini menunjukkan bahwa interaksi antar wilayah yang mempengaruhi satu sama lain, contohnya ada di kabut asap yang dari kebakaran lahan. Nah, hal ini dapat mempengaruhi kualitas udara. Ya, tidak hanya di Sumatera Selatan, selain itu terjadi di provinsi tetangga seperti Jambi dan Lampung.